Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat dan menggunakan sebuah set dalam bahasa pemrograman Python. Apa itu set? Set adalah salah satu tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan data collection atau kumpulan data dalam sebuah variabel. Untuk membuat sebuah set, ada dua cara yang dapat kita gunakan. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan curly bracket atau tanda kurung kurawal seperti ini. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan constructor set dengan tanda kurung ganda seperti ini. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa pemrograman Python, untuk menyimpan data collection atau kumpulan data, ada 4 tipe data yang dapat digunakan. Yang pertama tipe data list, yang kedua tipe data tuple, yang ketiga tipe data set, dan yang keempat tipe data dictionary, di mana keempat tipe data ini memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk video kali ini, kita fokuskan pembahasannya pada tipe data set. Nah sekarang, bagaimana karakteristik dari tipe data set ini? Untuk karakteristik tipe data set adalah datanya bersifat unordered. Artinya, saat data set ini ditampilkan, urutan datanya tidak sama dengan urutan data saat data set ini dibuat. Yang kedua, datanya bersifat unduplicatable. Artinya, tidak boleh ada data yang memiliki value yang sama dalam sebuah set. Atau dengan kata lain, data dalam sebuah set harus bersifat unik. Yang ketiga, datanya bersifat unindexed. Artinya, data dari sebuah set tidak memiliki nomor indeks. Dan yang terakhir, datanya bersifat unchangeable. Artinya, data yang telah dibuat dengan menggunakan set, datanya tidak dapat dirubah. Namun demikian, untuk data set ini, walaupun datanya bersifat unchangeable, kita masih bisa menambah atau menghapus datanya. Nah, kalau kita perhatikan, keempat karakteristik dari tipe data set ini merupakan kebalikan dari karakteristik tipe data list yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya. Baik, sekarang agar tidak hanya membayangkan teorinya, coba kita praktekkan pembuatan dan penggunaan set ini dalam Visual Studio Code kita. Silahkan dibuka Visual Studio Code-nya. Oke, sudah siap. Kita buat sebuah file baru. Kita beri nama set.py. Kita enter. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuat sebuah set baik dengan menggunakan curly bracket maupun dengan menggunakan constructor set. Untuk yang menggunakan curly bracket, caranya adalah dengan menggunakan kurung kurawal lalu masukkan data setnya. Data yang dimasukkan bebas, boleh dari data integer, string, boolean, bahkan bisa juga campuran dari beberapa data yang berbeda tipe datanya. Untuk data set kali ini, misalkan kita isi dengan campuran dari data string dan integer. Untuk data stringnya, misalkan kita isi S, E, dan T. Sedangkan untuk data integernya, misalkan kita isi dengan angka 1. Lalu simpan datanya dalam sebuah variabel. Misalkan variabelnya kita kasih nama mySet. Kemudian untuk pembuatan data set yang menggunakan constructor, kita tulis set, lalu tambahkan kurung ganda seperti ini. Nah, di dalam tanda kurung ganda inilah kita masukkan data setnya. Untuk data set yang kedua ini, misalkan kita isi dengan data S, E, T, dan angka 2. Lalu simpan data setnya dalam sebuah variabel. Misalkan variabelnya kita kasih nama mySet2. Nah, seperti inilah coding yang digunakan untuk membuat sebuah data set dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian berikutnya, coba kita pelajari lebih lanjut tentang karakteristik yang dimiliki oleh tipe data set ini. Karakteristik yang pertama adalah datanya bersifat unordered. Artinya, saat data set ini ditampilkan, urutan datanya tidak sama dengan urutan data saat data set ini dibuat. Baik, coba kita tampilkan data set yang pertama. Kita tulis print, lalu tambahkan keterangan data titik 2. Kemudian untuk data tuple yang pertama, kita ambilkan dari variabel mySet. Selanjutnya, untuk menampilkan dataset yang kedua, kita tulis print, lalu tambahkan keterangan data titik 2. Untuk datasetnya, kita ambilkan dari variabel mySet2. Terakhir, kita tambahkan garis pembatas di bawahnya. Oke, kita save, jalankan file projectnya. Kita tulis python set.py. Kita enter. Nah, perhatikan hasilnya. Urutan data dari kedua set ini tidak sama dengan urutan data saat data set ini dibuat. Coba jalankan sekali lagi file projectnya.
Nah, urutannya berubah lagi. Jadi kesimpulannya, setiap kali dataset ini ditampilkan, urutan datanya akan ditampilkan secara acak atau random. Kemudian, untuk karakteristik tipe dataset yang kedua adalah datanya bersifat unduplicatable. Artinya, dalam sebuah set, tidak boleh ada data yang sama value-nya, atau dengan kata lain, data yang dimasukkan dalam sebuah set harus bersifat unik. Baik, untuk membuktikan, coba kita copy semua coding yang telah kita buat di awal tadi. Nah, pada dataset yang pertama ini, tambahkan angka 1. Sedangkan pada dataset yang kedua, tambahkan angka 2. Sehingga dalam kedua dataset ini, terdapat dua buah data yang sama value-nya, yaitu angka 1 dan angka 2. Kemudian untuk keterangan tampilannya, kita ubah menjadi duplikat. Oke, kita save. Bersihkan tampilan layar terminalnya, kita tulis CLS. Setelah itu, jalankan file project-nya. Nah, perhatikan hasilnya. Semua duplikat data atau data yang memiliki kesamaan value yang telah kita tambahkan baik dalam dataset yang pertama maupun dalam dataset yang kedua, datanya tidak dapat kita tambahkan ke dalam dataset yang telah kita buat. Kemudian, untuk karakteristik tipe dataset yang ketiga adalah datanya bersifat unindexed. Artinya, data dalam sebuah set tidak memiliki indeks. Coba kita buktikan. Namun sebelumnya, matikan dulu semua coding yang ada di bagian unduplicatable. Kemudian matikan juga coding dari myset2. Oke, sudah kita matikan semuanya. Sebagai contoh misalnya, coba tampilkan nomor indeks dari angka 1 yang ada dalam variabel myset. Berarti kita tulis myset.index, lalu masukkan data angka yang akan ditampilkan nomor indeksnya, yaitu angka 1. Jadi maksud dari coding ini adalah tampilkan nomor indeks dari angka 1 yang ada di dalam variabel myset. Kemudian simpan hasilnya dalam sebuah variabel. Misalkan variabelnya kita kasih nama myIndex. Setelah itu, kita tampilkan hasilnya. Kita kasih keterangan indeks angka 1.2. Untuk nomor indeksnya, kita ambilkan dari variabel myIndex. Terakhir, tambahkan garis pembatas di bawahnya. Oke, kita save. Jalankan file project-nya. Nah, perhatikan hasilnya. Python menampilkan pesan bahwa atribut error. Hal ini dikarenakan tipe dataset tidak memiliki atribut indeks. Kemudian, untuk karakteristik tipe dataset yang keempat adalah datanya bersifat unchangeable. Artinya, data yang telah disimpan dalam sebuah set tidak dapat dirubah. Untuk membuktikan, coba ubah angka yang ada pada indeks ketiga dengan angka 9. Baik, sebelum kita praktekkan, kita copy dulu coding yang ada di bagian unindexed tadi. Kemudian matikan codingnya. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar data yang sudah disimpan dalam sebuah set tidak dapat dirubah. Kita tulis codingnya, myset, lalu tambahkan kurung siku untuk memasukkan indeks dari dataset yang akan kita ubah datanya. Berarti di sini kita tulis indeks ketiga. Setelah itu, masukkan data penggantinya, yaitu angka 9. Jadi maksud dari coding ini adalah ubah data dalam variabel myset yang ada di indeks ketiga dengan angka 9. Kemudian ganti keterangan pada tampilan hasilnya dengan hasil edit. Untuk hasil editnya, kita ambilkan dari variabel myset. Oke, selesai. Kita save, jalankan file project-nya. Nah, perhatikan hasilnya. Python menampilkan pesan bahwa tipe dataset tidak mensupport atau tidak dapat menjalankan coding atau perintah yang kita masukkan untuk melakukan perubahan data. Namun perlu diketahui bahwa walaupun dataset ini memiliki karakteristik unchangeable, datanya masih bisa ditambah atau dihapus. Inilah yang membedakan karakteristik unchangeable yang ada pada dataset dengan unchangeable-nya data tuple yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Kalau dalam tipe data tuple, datanya benar-benar tidak dapat dirubah, ditambah, atau dihapus. Sementara untuk dataset, datanya tidak dapat dirubah, namun masih bisa ditambah atau dihapus. Baik, sekarang coba kita lakukan penambahan data dalam dataset. Perintah yang digunakan adalah perintah add. Baik, sebelum kita praktekkan, kita copy dulu coding pada bagian unchangeable, kemudian matikan codingnya. Nah, sekarang
coba kita lakukan penambahan data pada variabel mySet dengan menggunakan perintah add. Gimana caranya? Caranya adalah kita tulis mySet.add, lalu masukkan data yang akan kita tambahkan. Misalkan dalam dataset ini, kita tambahkan angka 5. Kemudian ganti keterangan tampilan hasilnya dengan hasil add. Oke, selesai. Kita save, jalankan file project-nya. Nah, perhatikan hasilnya. Ada penambahan angka 5 dalam dataset yang kita buat. Kemudian berikutnya, kita juga bisa melakukan penghapusan data yang ada dalam dataset yang telah kita buat. Ada dua perintah yang dapat kita gunakan, yaitu perintah pop dan perintah remove. Perbedaan dari kedua perintah ini adalah, kalau perintah pop, penghapusan datanya akan dilakukan secara random. Sedangkan perintah remove, penghapusan datanya akan dilakukan pada data yang disebut secara spesifik dalam perintah remove-nya. Baik, sebelum kita praktekkan penghapusan data ini, kita copy dulu coding dari perintah add tadi, kemudian matikan codingnya. Nah, sekarang coba kita lakukan penghapusan data yang ada dalam variabel mySet dengan menggunakan perintah pop. Langsung saja kita tulis codingnya, mySet.pop. Kemudian kita ganti keterangan tampilan hasilnya dengan hasil pop. Kita save, jalankan file project-nya. Nah, perhatikan hasilnya. Data string T dihapus dari dataset yang telah kita buat. Sekarang coba jalankan lagi file project-nya. Nah, perhatikan hasilnya. Data yang dihapus berubah lagi. Dalam hasil perintah pop yang pertama tadi, yang dihapus adalah huruf T. Sedangkan hasil dari perintah pop yang kedua, yang dihapus adalah angka 1. Jadi kesimpulannya, saat perintah pop ini dijalankan, data yang akan dihapus akan dipilih secara acak atau random. Kemudian berikutnya, coba kita lakukan penghapusan data dengan menggunakan perintah remove. Kita kopikan saja codingnya dari coding perintah pop tadi, kemudian matikan codingnya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghapus huruf S dari variabel mySet. Gimana codingnya? Codingnya adalah mySet.remove, lalu masukkan data yang ingin kita hapus, yaitu huruf S. Kemudian ganti keterangan tampilan hasilnya dengan hasil remove. Kita save, jalankan file project-nya. Nah, perhatikan hasilnya. Huruf S telah dihapus dari dataset yang telah kita buat. Baik, seperti itu pembahasan tentang tipe dataset beserta karakteristik dan penggunaannya dalam bahasa pemrograman Python. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.